Sederet peristiwa terjadi di sepanjang tahun 2017. Dimulai dari aksi terorisme, kegaduhan impor senjata, hingga konflik agraria di sejumlah daerah. Aksi teror tak pernah surut di sepanjang tahun 2017. Padahal sejumlah kelompok teroris ataupun kelompok bersenjata telah diringkus oleh Polri. Pertama, pada Senin 27 Februari, bom panci meledak di lapangan Arjuna, Bandung. Pelaku yang sempat melarikan diri akhirnya tewas setelah baku tembak dengan polisi. Kedua, Rabu 24 Mei, dua terduga teroris meledakkan bom bunuh diri di Kampung Melayu, Jakarta Timur. 3 anggota polisi gugur dalam insiden itu. Ketiga, Minggu 12 November, Polres Damasraya, Sumatera Barat dibakar oleh 2 terduga teroris. Keduanya tewas lantaran melawan saat akan ditangkap oleh polisi. Dan yang terakhir adalah penyanderaan 1.300 warga di Mimika, Papua oleh kelompok kriminal bersenjata. Tim gabungan dari TNI dan Polri akhirnya berhasil memukul mundur kelompok kriminal bersenjata tersebut dan menyelamatkan para sandera. Presiden Joko Widodo resmi menunjuk Marskal Hadi Cahyanto sebagai calon tunggal Panglima TNI. Dia menggantikan Jenderal Gatot Nurmantio yang mulai menjabat 8 Juli 2015 lalu. Marskal Hadi merupakan alumnus Akmil tahun 1986. Dia pernah menjabat sebagai Komandan Lanut Abdurrahman Saleh Malang, kemudian menjadi Sesmil Presiden Jokowi, dan Irjen Kemenhan sebelum dia diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara. Proses uji kelayakan Marskal Hadi di DPR sangat mulus. Dia resmi menjadi Panglima TNI tanggal 8 Desember 2017. Dia merupakan Marskal kedua yang menjadi Panglima TNI setelah Marskal Djoko Suyanto. Jenderal Gatot Nurmantio sempat membuat gaduh. Di hadapan purnawirawan, dia mengungkapkan bahwa bakal ada pengiriman 5.000 senjata ilegal dari luar negeri. Dia mengaku informasi tersebut didapat dari intelijen. Tidak berapa lama, terungkap sejumlah senjata api berikut peluru yang tertahan di gudang Unex area Bandara Soekarno-Hatta. Belakangan diketahui, ternyata senjata itu milik Polri yang dipesan dari Bulgaria. Namun, jumlahnya hanya 280 pucuk dan 6.000 butir peluru. Senjata yang dibeli untuk BRIMOB tersebut berjenis pelontar granat. Yang menjadi polemik adalah senjata itu standar militer, praktis. Hal ini menambah panas hubungan TNI dan Polri. Tahun 2017 menjadi tahun ujian bagi para pimpinan KPK. Hubungan dua lembaga negara, KPK dan DPR, memanas. Awalnya, pansus hak angket DPR terhadap KPK bermula ketika sejumlah nama anggota DPR diduga menerima uang dari kasus korupsi EKTP. Kemudian, politikus Hanura, Miriam S. Haryani, dalam persidangan EKTP mengaku ditekan oleh penyidik KPK selama proses pemeriksaan. Selang beberapa waktu, DPR meminta klarifikasi ke KPK, yang kemudian berujung pada pembentukan pansus hak angket KPK. Setelah pansus terbentuk, DPR mengundang KPK melakukan rapat, sekaligus mendengarkan rekaman video Miriam saat diperiksa sebagai saksi. Namun, permintaan itu ditolak tegas oleh KPK. Hingga kini, pimpinan KPK tak pernah menyanggupi permintaan DPR tersebut. Masih dalam kasus EKTP, dua pimpinan KPK, Agus Raharjo dan Saud Situmorang, dilaporkan ke Mabes Polri oleh kuasa hukum Setia Novanto. Mereka dituduh membuat surat palsu dan penyalahgunaan wewenang.
Status kasus tersebut sudah naik ke penyidikan. Namun, polisi menegaskan hingga kini belum ada tersangka. Masalah agraria menjadi topik hangat selama tahun 2017. Gencarnya pembangunan di era Presiden Joko Widodo menjadi penyebab. Kondisi ini berdampak pada semakin berkurangnya lahan garapan. Petani pun terancam tak punya lahan garapan. Rebutan lahan tak pelak berujung konflik. Berbagai cara dilakukan para petani untuk mendapatkan haknya. Mulai menempuh jalur hukum, hingga rutin melakukan aksi di depan istana. Hingga kini, para petani masih berjuang. Mereka yakin perjuangan mereka tak akan sia-sia.